menjaga kehormatan, menjaga harta suami, mendidik anak-anak dikala suami bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah. Seorang anak pun demikian. Sebagai dia seorang hamba, dia sadar anak memiliki tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang saya muliakan DKM Masjid Al-Amin ya Pak, Al-Iman, dan yang berbahagia ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Salam kenal. Mungkin ini pertemuan perdana kita. Biasanya saya diberikan kesempatan berkunjung setiap pekan keempat ba'da subuh beberapa menit ke depan bersama-sama berbagi faedah. Kiranya kalau tidak khilaf berarti ini jumpa dan temu pertama kita. Belum lagi perjumpaan ini diawali di hari pertama bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga jumpa dan temu kita diberkahi dan diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang tercinta, barakallahu fikunna, tentu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahun ini kembali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kalau seandainya saat ini kita memiliki gelora semangat yang bergejolak dalam dada, ketahuilah pertama, ini merupakan tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan secercah iman dan kelezatan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pancaran taufik dan hidayah kepada kita jika sekarang ini kita merasakan bahagia akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan. Sebaliknya, apabila hari ini kita merasakan jenuh, merasakan lemas, merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, ketahuilah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar hati yang kotor ini dibersihkan. Sebab itu termasuk tanda-tanda kita memiliki penyakit. Penyakit ada dua, penyakit fisik dan penyakit hati. Penyakit fisik memang sangat berbahaya, bahkan menghantarkan kepada kematian. Tetapi penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Kalau kita menapak tilas ibu-ibu sekalian, kalau kita kembali ke zaman dahulu di mana potret orang-orang soleh, baik kalangan laki-laki maupun perempuan, tak jarang di antara mereka yang bersemayam dalam dada penyakit yang membahayakan. Ada yang kedua tangan, kedua kakinya sudah tidak ada, pendengarannya sudah mulai berkurang, penglihatannya pun sudah mulai kabur. Tetapi kondisi yang demikian itu tidaklah menggentarkan dirinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Banyak sekali orang-orang yang mengalami penderitaan secara fisik, akan tetapi hati, mental, jiwa, iman selalu bergelora di dalam dada. Mudah-mudahan sejarah dan potret kehidupan orang-orang soleh terdahulu bisa kita jadikan suri tauladan kita, lalu kita adopsi dalam kehidupan ini, sambil kita melangkah di sisa-sisa kehidupan kita yang tidak pernah kita ketahui sampai kapan usia kita di muka bumi yang fana ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan taufik dan hidayahnya, bersyukur kepadanya, dan baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan salah satu ciri khas ibadah di bulan Ramadan apa, Bu? Puasa. Hukumnya wajib apa haram? Wajib. Surat Al-Baqarah 183 menjadi bukti nyata yang valid, tegas Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Dan yang uniknya, puasa di era atau syariat Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu-satunya ibadah yang baru muncul di zaman beliau. Puasa sudah ada dari zaman dahulu, akan tetapi tata caranya beda-beda. Salat katakanlah demikian. Di zaman Nabi Musa, Bani Israel sudah ada syariat salat belum, Bu? Sudah ada. Tetapi waktunya lebih panjang dan jumlahnya lebih banyak. Sehari semalam Bani Israel harus wajib melaksanakan sholat 50 kali. Dan itu pernah hampir waktu keputusan pertama Allah Tabaraka wa ta'ala di saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan perintah wajib sholat untuk umatnya juga, termasuk kita, seperti tata cara sholat dalam artian waktunya di zaman Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel. Akan tetapi Nabi Musa kemudian sangat kasih sayangnya Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kemudian beliau menyarankan coba minta keringanan lagi. Akhirnya diringankan secara ringkas menjadi 5 kali dalam sehari. Ini saja banyak yang sholat, apa banyak yang tidak sholat, ibu-ibu sekalian? Tahu dari mana ibu-ibu banyak yang tidak sholat? Sudah membuat sensus atau sudah membuat angket? Yang jelas ada yang tidak sholat, betul nggak, Bu? Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, ibu-ibu sekalian, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kata Mu'alla bin Al-Fadl, mereka 6 bulan sebelum Ramadan datang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipertemukan. Tidak berhenti sampai di situ. Ramadan usai, 6 bulan setelahnya mereka terus minta kepada Allah agar amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 12 bulan ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, doa mereka itu dengan tulus, cemas, khawatir, berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar seluruh amalan ibadah mereka khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Imam Yahya bin Abi Katsir, beliau berdoa supaya dipertemukan kepada bulan Ramadan. Allahumma salim li Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan dan berikanlah aku keselamatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Terimalah seluruh amal ibadahku di bulan Ramadan. Ramadan menjadi salah satu bulan yang Allah khususkan untuk kita mendongkrak semua pahala dan amal ibadah kita. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, barakallahu fikunna, khususnya yang berbicara ini mengajak, mari kita semangat selama hayat masih di kandung badan, jangan patah arang,
jangan lemah, jangan seperti kerupuk melempem. Selama kita diberikan detak jantung di dalam dada ini, kita terus kejar segala macam pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bulan ini mengandung banyak manfaat. Bulan Ramadan ini Allah tebarkan segala rahmat dan karunia-Nya bagi mereka yang mau menyambutnya, bagi mereka yang mau bersemangat untuk mendapatkan dan meraih keutamaan bulan Ramadan. Sayang, seribu sayang ibu-ibu sekalian, sangat sayang. Usia kita yang tak akan pernah kembali, masa lalu yang tak akan pernah kembali. Masa lalu adalah sebuah kenangan, yang sekarang sebuah kenyataan, yang nanti akan datang sebuah harapan. Kita hanya memiliki dua dimensi. Yang sekarang ini menjadi kenyataan bagaimana kita harus memberikan sebuah bingkai kehidupan dan memberikan pahatan demi pahatan dengan keadaan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk nanti kita menyongsong masa depan, mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kedamaian, dan semua kebahagiaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia, lebih-lebih di mana? Di akhirat. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada rahasia besar ibu-ibu sekalian dari kekasih kita, dari junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la, fa innaha a'lal jannati wa awsatuha." Jika kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, langsung minta surga Firdaus, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah dunia saja kita selalu menginginkan yang terbaik. Orang yang punya usaha, perniagaannya dengan omset yang banyak, tidak kurang dan tidak merasa cukup dengan satu toko, dia buka cabang lagi. Kan begitu ya Bu ya? Kenapa masalah akhirat seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali kita tidak semangat sebagaimana kita ingin selalu mengejar dunia. Padahal dunia semakin dikejar semakin lari ibu-ibu sekalian. Usia kita tak akan pernah tahu. Kuota hidup kita ini sangatlah sebentar sekali, seperti kejapan mata atau kedipan mata. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, tidak ada lagi kehidupan di dunia. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah berikan keberkahan dan Allah anggap majelis ini majelis yang insya Allah layak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini baru muqaddimah ibu-ibu sekalian. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai sore apa bagaimana ibu-ibu sekalian ngabuburit? Kita mengangkat tema tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, agak nyentrik dikit. Tidak ada maksud apa-apa ibu-ibu sekalian dengan judul dan tema kita, hati-hati gajah di bulan Ramadan. Gajah, kenapa harus gajah? Kenapa tidak hewan lainnya? Kupu-kupu misalnya, burung atau yang lainnya? Ada apa dengan gajah? Judul bukan sembarang judul. Apalagi dengan mengangkat dan membawa hewan yang namanya gajah. Ada cerita nyata. Bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita rakyat, legenda, tapi betul-betul di balik itu semua ada fakta yang kemudian menyimpan segudang manfaat dan hikmah bagi hidup kita di dunia ini, lebih-lebih nanti kita akan beralih ke dimensi akhirat. Ceritanya begini, ibu-ibu sekalian, a'azzakunallah wa baraka fikunna. Suatu hari Imam Malik bin Anas, ibu-ibu tahu Imam Malik nggak? Tahu nggak Bu? Tahu? Udah ada yang pernah bertemu? Beliau meninggal kurang lebih kalau saya tidak khilaf tahun 759 atau 95, Allahu a'lam, saya lupa, 700-an Hijriah. Beliau dijuluki dengan Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Beliau hidup di masa Bani Abbasiyah, khususnya di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala.
Setiap hari kebiasaan beliau menebar kebaikan dengan duduk di masjid Nabi SAW yang mulia, mengajarkan kaum muslimin dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu syariat yang dimaksud. Suatu hari beliau biasa duduk untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Berkumpullah ribuan murid-murid beliau sebagaimana umumnya. Tiba-tiba ada yang berteriak, "Ja'alil Madinati filun azim." Wahai kaum muslimin, datang seekor gajah yang besar. Karena pada saat itu kota Madinah bukan habitat dan bukan tempat gajah. Pada saat itu ya ibu-ibu sekalian, kalau sekarang mungkin sudah banyak. Kemudian murid-muridnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, tanpa pikir panjang, mereka semua berhamburan lari keluar Masjid Nabawi untuk melihat gajah tersebut. Langka, tidak boleh disia-siakan menurut pandangan mereka. Imam Malik hanya tertegun diam, ibu-ibu sekalian. Sabarnya beliau sebagai seorang guru. Dan kita harus sabar juga sebagai seorang murid kepada guru. Jadi murid kepada guru sabar, guru kepada murid sabar. Intinya adalah sabar. Di antaranya kita sabar kepada guru. Kan ada guru yang galak, betul nggak Bu? Sampai teman-teman saya waktu itu menjuluki guru yang galak itu guru yang killer, pembunuh. Masya Allah, ini sebuah julukan yang membahayakan, pembunuh. Masya Allah. Sabar ibu-ibu sekalian, karena salah satu orang gagal mendapatkan ilmu nggak sabar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Tasabbar fi muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafarotihi." Sabarlah kamu dengan perangai keras gurumu. Sabar. Karena gagalnya ilmu yang didapatkan seseorang itu lantaran dia nggak bersabar. Sabar Bu. Insya Allah nanti ilmu akan menjadi sebuah perbendaharaan pada diri kita. Kembali lagi, Imam Malik tertegun diam, hanya duduk termenung, melihat menyaksikan setiap derap langkah kaki murid-muridnya keluar meninggalkan beliau rahimahullahu ta'ala. Selang beberapa menit, ternyata ada satu pemuda, murid baru, datang dari Andalusia. Andalusia mana Bu kalau sekarang? Spanyol. Berapa jarak Spanyol ke kota Madinah? Saya barusan lihat di Google, Allahu alam benar atau enggak, kurang lebih 6.000 kilometeran. Jauh apa dekat Bu? Jauh. Beliau duduk, si pemuda ini, tepat di hadapan Imam Malik. Hanya dia seorang. Lalu Imam Malik bertanya, "Lima lam takhruj ma'ahum? Hal ra'aital fila min qabl?" Kenapa kamu gak keluar bersama teman-teman kamu? Apakah kamu pernah melihat gajah sebelum ini? Pada saat itu ya ibu-ibu sekalian, di Spanyol pun bukan habitat gajah. Kalau seandainya pemuda ini mau, insya Allah Imam Malik akan memaafkan. Langka, mumpung ada, jangan disia-siakan. Setelah mendengar pertanyaan sang guru, sang murid ini menjawab, "Innama qadimtul madinata li aromalikan la li arul fila." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu nggak Bu artinya? Enggak, ya udah saya terjemahkan. "Sesungguhnya aku, wahai guru, datang jauh dari kota Spanyol ke kota Madinah ini hanya untuk melihat Anda, untuk mengambil ilmu Anda, untuk bersimpuh di masjid Nabi yang mulia ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan nanti aku bawa ke tengah masyarakatku. Sekarang ini masyarakat di Spanyol sedang menunggu dan menantiku membawa oleh-oleh berharga berupa ilmu yang bermanfaat." Allahu Akbar. Beliau bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Dan betul saja ibu-ibu sekalian, di antara seluruh murid-muridnya Imam Malik yang kala itu meninggalkan beliau rahimahullahu ta'ala seorang diri, tak pernah dikenal namanya dari buah karya maupun ilmu yang disampaikan oleh Imam Malik kepada mereka sampai kepada kaum muslimin, kecuali satu orang, dialah Imam Yahya bin Yahya
Al-Laitsi. Salah satu murid utama, salah satu murid yang menyebarkan cara pandangan atau yang kita kenal dengan madhab gurunya ke Spanyol. Imam Malik kan punya karya buku berisi hadis-hadis. Kalau Imam Bukhari namanya Sahih Bukhari. Tahu nggak Bu? Tahu? Punya nggak di rumah? Nggak, beli Bu. Kemudian Imam Muslim punya karya kumpulan hadis namanya Sahih Muslim. Imam Malik juga punya namanya Al-Muwatta. Salah satu murid yang diandalkan dan terpercaya untuk menyebarkan hadis-hadis dari gurunya itu, yaitu Imam Malik sendiri, adalah beliau ini, Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullahu ta'ala. Ini dia latar belakang kisah yang akhirnya menjadi tema kita. Hati-hati gajah di bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, barakallahu fikunna. Peristiwa ini akhirnya memberikan pelajaran yang mendasar buat kita. Ternyata manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, dia telah menyiapkan sebuah program hidup yang jelas. Dia tahu tujuan apa yang Allah hendaki dari penciptaan dirinya. Apa tujuan Allah menciptakan kita, ibu-ibu? Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang pertama ini kemudian sangat serius untuk membuat setiap cerita dalam lembaran kehidupan. Dia membuat judul poin per poin. Satu, saya harus bagaimana. Kemudian apa yang harus saya persiapkan. Dua, saya harus seperti apa. Sampai kemudian di poin terakhir, saya harus mendapatkan keriduan Allah tabaraka wa ta'ala. Golongan yang pertama ini jelas hidupnya. Dia punya tanggung jawab sebagai seorang manusia terhadap hidup yang dia jalani sekarang ini. Selain dia sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang suami, selain dia sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, dia pun tahu kenapa dia sebagai seorang suami, dia punya tanggung jawab harus mendidik keluarganya. Dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala terhadap karakter kepemimpinan dirinya di bawah orang-orang yang dia bertanggung jawab terhadap mereka. Istri, anak. Seorang istri pun demikian. Sebagai sosok wanita, selain dia itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun sadar bahwa saya sebagai seorang istri punya tanggung jawab. Menjaga kehormatan, menjaga harta suami, mendidik anak-anak dikala suami bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah. Seorang anak pun demikian. Sebagai dia seorang hamba, dia sadar anak memiliki tanggung jawab. Bagaimana harus berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Kalau setiap individu manusia memahami dan menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab, insya Allah akan menjadi figur-figur yang memiliki insan yang Allah cintai tabaraka wa ta'ala. Dan ini yang kita harapkan, betul tidak Bu? Inilah dia golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua, mereka linglung. Mereka bingung harus seperti apa. Mereka kemudian mondar-mandir, tidak tentu arah juntrungnya. Harus bagaimana saya? Hidup saya penuh dengan penderitaan. Hidup saya penuh dengan cobaan dan ujian. Seolah-olah dia yang paling merana di muka bumi ini. Padahal di balik sana ada orang yang hidupnya lebih merana, ibu-ibu sekalian. Hal ini pernah terjadi pada saat Raja Abdul Malik bin Marwan di masa Bani Umayyah. Anak laki-lakinya meninggal dunia. Langsung dia bersedih hati, larut dalam kesedihan, seolah-olah dia orang yang paling menderita di muka bumi ini. Ternyata di depan gerbang istana ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan semua anggota keluarga, hanyut di bawah banjir bandang.
Sampai harta terakhir seekor unta yang dia sayangi pun hanyut di depan matanya. Tidak memiliki apa-apa. Baru setelah itu Raja Abdul Malik bin Marwan menyadari bahwa ada orang yang lebih merana di samping dirinya. Kadang-kadang karena titik noda maksiat yang menggelapi hati kita ini, ibu sekalian, kita tak pernah melihat bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu banyak. Ibu-ibu tahu kapal pesiar yang besar tidak? Tahu? Kita seringkali membayangkan diri kita memandang kapal pesiar. Diri kita ya kita. Kapal pesiar itu seperti ujian cobaan yang gak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cara pandang kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wah, ujian saya besar seperti kapal pesiar ini. Coba sekarang dibalik ibu-ibu sekalian. Cara pandang kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian cara pandang yang benar? Jadikan kapal pesiar itu di tengah lautan, kapal pesiar itu cobaan, sedangkan samudera lautan yang luas adalah nikmat Allah Tabaraka wa taala. Lebih besar lautan apa kapal pesiar itu, Bu? Lautan. Mari coba sekarang kita balik cara pandang yang mungkin selama ini kita menganggap cobaan terus, cobaan terus, cobaan terus. Padahal cobaan yang terjadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, semua itu karena dosa kita sendiri. Cobaan yang terjadi pada kehidupan kita, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah ingin menghapus dosa kita dan ingin mengangkat derajat kita. Poin yang pertama ini semua orang beriman akan dapat, termasuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Pasti ibu-ibu sekalian, pasti. Jangan pernah berharap kita sepi dan cuti dari ujian. Tidak mungkin Allah akan kabulkan, tidak mungkin. Karena ujian itu baik, tergantung kita melihatnya dengan kacamata apa. Apakah dengan kacamata iman atau dengan kacamata emosi dan hawa nafsu? Kalau kita melihat ujian dengan kacamata emosi, nafsu dan juga perasaan, habis sudah. Kita nggak akan pernah melihat bahwa Allah itu sedang menunjukkan kasih sayangnya supaya kita ini ingat, sadar bahwa perbuatan ini dosa. Yang kedua, kemungkinan kedua, sebagai bentuk teguran dari Allah dan juga balasan dari dosa yang kita lakukan. Ada seorang imam besar, ibu-ibu sekalian. Beliau bernama Imam Muhammad bin Sirin, atau lebih dikenal dengan Imam Ibnu Sirin. Kata beliau, di akhir hidup saya ini saya harus menanggung hutang yang begitu banyak di luar kemampuan saya. Setelah saya renungi secara mendalam, akhirnya saya mengingat kejadian yang menimpa saya ini lantaran 10 tahun yang lalu saya pernah meledek. Tahu meledek, Bu? Bahasa lain meledek apa? Yang ledek ya. Pernah ngeledek teman dan tetangga saya. Padahal niatnya cuma bercanda, cuma ngeledek, Bu. Tapi temannya itu sakit hati. Mungkin dia ketuk pintu langit, ya Allah saya tidak terima. Meskipun diledek oleh seorang imam besar 10 tahun yang lalu. Apa ingat kita, Bu? Barangkali inilah yang kita alami. Merasakan tidak nyaman, dibicarakan oleh teman sendiri, oleh sahabat pena sendiri, dijauhi oleh tetangga. Barangkali saya pernah melakukan kesalahan 10 tahun yang lalu. Bagaimana cara kemudian kita menghilangkan semua itu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Sebab orang yang bangkrut hakikatnya dalam agama Islam, kata Nabi SAW, orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sholat. Besar-besar ini, Bu, amalan hebat, sholat, puasa, zakat. Tetapi di akhirat nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang dia zolimi semasa di dunia. Akhirnya dia transfer pahala kepada orang yang dizolimi, si A, B, C, D, E, F, G. Habis pahalanya. Tapi semua orang yang dizolimi masih ngantri banyak. Gak punya pahala. Kemudian orang yang dizolimi, dosa-dosa mereka diberikan kepada orang yang menzolimi tadi.
Akhirnya dia dijatuhkan dan dilemparkan, kata Nabi SAW, ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jangan terlalu pede, jangan terlalu yakin. Kalaulah sekarang ini kita memiliki amalan-amalan yang hebat, sholat malam, khatam Al-Quran setiap pekan, akan tetapi nggak pernah menjaga lisan ini, tetangga kita disakiti terus, apakah Allah akan ridho? Ibu-ibu sekalian, jangan-jangan nasib kita seperti yang digambarkan dalam hadis yang mulia ini. Waliyadu billah. Kembali lagi, jadi jenis manusia yang kedua, dia bingung, dia linglung, harus seperti apa, harus bagaimana dia bertanggung jawab terhadap hidupnya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari jenis yang kedua. Kalau dulu ibu-ibu sekalian, yang menyebabkan murid-murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala teralihkan fokusnya dari ilmu yang bermanfaat, keutamaan ilmu agama dan syariat, hanya lantaran gajah yang berbentuk hewan, di kehidupan kita akhir zaman ini, gajah tersebut telah mengalami sebuah perubahan transformasi. Bukan lagi gajah dalam bentuk hewan, tapi gajah dalam bentuk yang banyak. Tayangan televisi, media sosial, gosip, dan kumpul-kumpul yang selalu membicarakan orang lain. Ini dia gajah-gajah yang hidup di akhir zaman, khususnya di bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadikan latar belakang kenapa tema kita hati-hati gajah di bulan Ramadan. Karena kita berada di bulan Ramadan. Tentunya tema ini ibu-ibu sekalian layak kita jadikan sepanjang masa. Jadi ibu-ibu boleh ganti nanti hati-hati gajah di sepanjang masa. Jangan sampai kehidupan kita yang ringkas dan singkat teralihkan dari fokus akhirat kepada gajah-gajah. Tayangan televisi, kemudian acara-acara yang kerap kali kurang mendidik, memamerkan dan mempertontonkan aurat, pergaulan bebas, tidak lagi mengenal mana yang harus boleh, mana lagi yang tidak diperbolehkan, seolah-olah semua sudah biasa. Allah bisa karena biasa. Awalnya biasa, kemudian akhirnya menjadi ya sudah biasa saja. Yang tadinya menjadi tontonan jadi tuntunan. Agama harusnya jadi tuntunan malah jadi tontonan dan candaan. Sekarang terbalik ibu-ibu sekalian. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri. Kita tidak bisa lari dari kenyataan dan fakta yang kita alami sekarang ini. Kita termasuk generasi yang hidup di akhir zaman, yang semakin dekat dengan hari kiamat. Menjelang hari kiamat akan bermunculan fenomena-fenomena yang mengiris dan juga membuat luka dada serta hati, luka yang tidak berdarah ini. Tapi apakah kemudian kita pasrah mengangkat kedua belah tangan ini? Tidak bisa ibu-ibu sekalian, tidak bisa. Karena Allah takdirkan kita hidup, berarti harus kita perjuangkan. Selama kita hidup berarti wajib kita harus berjuang. Allah tidak membiarkan dan tidak menerima alasan, ya Allah saya udah gak sanggup lagi. Tidak. Selama Allah memberikan kehidupan bagi kita ibu-ibu sekalian, berarti Allah tahu sebenarnya kita mampu. Cuma karena kita memang banyak dosa, banyak maksiat, itu yang membuat kita menjadi perasa, baper kalau bahasa anak sekarang. Seolah-olah saya gak mampu, padahal mampu. Sebab Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hamba-hambanya di luar kemampuan. Gak mungkin ibu-ibu sekalian. Karena dosa kita inilah yang kita merasa saya gak mampu, ya Allah terlalu berat. Tidak. Sebenarnya kita mampu. Kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bu, yakin akan pertolongan Allah. Kalau bukan karena keyakinan Ibunda Hajar membawa anaknya Nabi Ismail, dan juga karena kalau bukan keyakinan Nabi Ibrahim atas pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mungkin Nabi Ibrahim membiarkan orang yang dia sayangi, istri dan anaknya, di tengah padang pasir yang sangat kering kala itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Tapi karena keyakinan dan kepercayaannya sungguh luar biasa yang bersemayam dalam dada Nabi Ibrahim alaihi salam ini, akhirnya Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Apakah hal itu akan tetap berlaku sampai menjelang hari kiamat? Akan tetap berlaku. Selama masih ada iman, selama masih ada syariat agama Islam, akan berlaku semua pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan syarat kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Jadi poin yang kedua, bagaimana kiat agar kita bisa terhindar dari gajah-gajah di bulan Ramadan ini. Ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Kalau tadi poin yang pertama kan kita sudah mendengar kisah yang melatar belakangi tema ini. Poin yang kedua sebagai penyempurna, kita coba akan bersama-sama menyimak apa kiat-kiat, apa tips agar kita dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala terhindar dari gajah-gajah di bulan Ramadan. Kiat yang pertama, menuntut ilmu yang benar. Ilmu yang kita maksudkan di poin pertama, kiat agar terhindar dari gajah di bulan Ramadan. Ilmu apa, Bu? Ilmu sakti apa? Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu syariat agama Islam. Karena memang agama Islam adalah agama yang berlandaskan ilmu. Apa buktinya kalau agama Islam itu agama ilmu, Bu? Saya nggak punya hadiah. HP saya cuma satu-satunya, jangan ibu sekalian. Nanti mungkin minta saja sama Pak Edi. Ada yang tahu? Apa bukti bahwa agama Islam adalah agama ilmu? Ada yang tahu? Bagaimana? Selalu menggunakan dalil. Saya simpan jawabannya. Ada lagi? Betul? Ada lagi? Sesuai dengan petunjuk Allah dari Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan petunjuk Allah dari Al-Quran dan hadis. Iya. Saya simpan jawabannya. Ada lagi? Yang bisa jawab pulang duluan nanti ibu sekalian. Yang gak bisa jawab rapi-rapi dulu mungkin ini. Bersih-bersih. Bukti bahwa agama Islam adalah agama ilmu dari Al-Quranul Karim. Apa wahyu pertama yang turun kepada Nabi ibu? Surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra. Ini dia yang menjadi bukti agama Islam adalah agama ilmu. Iqra, bacalah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Kita tahu ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, membaca salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan jendela ilmu, untuk bisa membuka cakrawala pengetahuan. Dengan membaca orang akan mengetahui mana hitam, mana putih. Dengan membaca orang bisa mengetahui lintas negara, lintas dimensi dan lain sebagainya. Ini yang membuktikan bahwa Islam adalah agama ilmu. Kalau kita sudah memahami ini, berarti fase berikutnya umat Islam pun harus dituntut untuk menuntut ilmu. Tidak heran, menuntut ilmu hukumnya haram apa sunnah, Bu? Wajib, gak tanggung-tanggung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib ibu-ibu sekalian. Wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diutus sebagai seorang pendidik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassiron." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah tidak mengutusku sebagai orang yang mempersulit atau suka cari-cari kesulitan. Tidak. Tapi Allah mengutusku sebagai seorang pendidik dan orang yang bisa memudahkan perkara orang lain. Berarti bagi orang yang menginginkan dirinya sebagai sosok pendidik, dia berarti ingin mengadopsi karakter siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengambil petunjuk ibu-ibu sekalian, cukupkan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena petunjuk beliau yang paling baik, yang paling kokoh, yang paling kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nabi SAW bersabda, "Fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang dikeluarkan melalui lisan Nabi, melalui mulut beliau sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang diucapkan oleh Muhammad, kata Allah tabaraka wa taala, bukanlah hawa nafsu, melainkan wahyu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yakhruju minni ilal haq." Tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Imam Syafi'i mengatakan, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu." Belajarlah kalian, karena orang tidaklah dilahirkan langsung menjadi pandai. Betul nggak, Bu? Iya. Tidak sama antara orang yang pandai dengan orang yang tidak. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Kenapa poin pertama kiat supaya kita terhindar dari gajah di bulan Ramadan menuntut ilmu yang benar? Yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena di poin ini banyak kegagalan seluruh rangkaian ibadah, khususnya di bulan Ramadan, di poin ini. Orang malas-malasan karena tidak punya ilmu. Coba kalau dia punya ilmu bagaimana keutamaan puasa, keutamaan ibadah yang sedang dia jalani, efek, akibat, dan juga ancaman kalau dia melanggar dari sebuah perintah atau larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Umumnya demikian. Pelanggaran yang terjadi di muka bumi ini oleh setiap insan manusia, salah satu faktor terbesarnya karena dia tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui efek dan pengaruh yang dia lakukan pada saat itu. Anak-anak mana paham kalau misalnya kita berbicara mereka masih anak-anak ketika sedang memainkan pisau, betul nggak, Bu? Kan berbahaya. Anak-anak kecil mana paham, usia 2 tahun atau mungkin 3 tahun. Tapi kita paham, bisa jadi pisau itu pada asalnya memang benda tajam yang berbahaya, namun di kondisi yang lain dia bisa bermanfaat. Bisa buat potong-potong sayur-sayuran dan lain sebagainya. Banyak kegagalan ibadah lantaran di poin ini. Contoh, seringkali orang memahami puasa itu hanya menahan lapar, haus, ataupun nafsu syahwat sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tidak salah, namun kurang sempurna. Kalau ada orang yang melakukan seperti ini sesuai aturan menurut definisi hukum fikih puasa, sah nggak, Bu? Puasanya sah. Tetapi ada pertanyaan lain yang tidak boleh kita tinggalkan. Pahala dapat apa enggak? Ini dia yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada 2 faktor. Sahnya ibadah tersebut. Yang kedua, layak atau enggak dia mendapatkan pahala dari ibadahnya. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah peringatan, ada orang sholat, pahalanya cuma sekian persen, sesuai dengan kekhusyuan. Allahu Akbar. Waduh, saya baru nyimpen uang di lemari, ntar bapak tahu diambil nih buat beli. Nah, udah kemana-mana pikiran kita. Ini yang membuat pahala kita akhirnya diturunin sama Allah tabaraka wa ta'ala. Sholatnya sah gak, Bu? Sah. Tetapi pahala itu dia yang tidak boleh kita sia-siakan. Buat apa kita hanya mengejar keabsahan dan kesahan dari ibadah itu sendiri, kalau ternyata pahala tidak didapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala? Bukannya tidak boleh, bukannya kemudian kita akan menjadi orang paling merugi sekali. Tidak. Tetapi tujuan dari ibadah yang kita lakukan adalah mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita hanya mendapatkan lapar, kita hanya mendapatkan haus saja dari puasa kita. Karena kita tidak berpuasa mata, tidak puasa lidah. Sebab puasa, kata Nabi SAW, laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus,
Innamas siyam minal lagwi warafathi. Sesungguhnya puasa itu menahan ucapan yang kotor dan ucapan yang menyakitkan. Lisan ini, ibu sekalian, yang paling sering menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-lisan amirul badani. Lisan itu lidah maksudnya, Bu. Lidah. Karena lidah ini yang kemudian membuat kita mengucapkan huruf-huruf membentuk kata saya. Lidah. Kalau nggak ada lidahnya orang nggak bisa berbicara. Paling 2 huruf A, U gitu aja, Bu. Tapi dengan lidah kita bisa membentuk kata, bahkan kalimat, bahkan paragraf, bahkan seharian ngomong aja seperti itu. Ini lidah. Kata Imam Hasan Al-Basri, al-lisanu amirul badan. Lisan itu pemimpin dari anggota badan. Idza jana 'alal a'dha'i bi syai'in janat. Apabila lisan ini melakukan kesalahan, maka anggota badan lainnya pun akan melakukan kesalahan. Wa idza 'affat. Sebaliknya, apabila melakukan kebaikan, anggota tubuh ini pun akan mengikuti. Lisan ini, kata sahabat Amr bin Al-As, seperti obat. Al-lisanu kad-dawa'i. Lisan itu seperti obat. In aqlalta minhu nafa'a wa in aktsarta minhu qatala. Jika kamu gunakan lisan untuk mengatakan yang berlebihan melebihi dari kadar dosisnya, dia akan membunuhmu. Makanya ada bahasa di kita, mulutmu harimaumu. Tapi kalau kamu gunakan ucapan sesuai dengan kadar sebagaimana obat, akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Hati-hati terhadap lisan. Pernah suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditegur dengan teguran yang keras oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ibunda Aisyah termasuk istri yang paling beliau cintai dibandingkan istri-istri yang lain selain Ibunda Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah yang pertama, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah hanya mengejek sekitar 1-2 kata kepada Ibunda Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, satu-satunya istri Nabi alaihi salatu wasallam yang berasal dari Bani Israel. Cantik, namun Ibunda Sofiyah pendek. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam marah seraya mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan." Kamu itu sudah mengatakan satu ucapan, "Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu." Kalau seandainya ucapan kamu itu dilemparkan ke lautan, lautan itu akan berubah menjadi hitam dan akan mengeluarkan bau yang tak sedap. Padahal ibunda hanya mengatakan Sofiyah kada wa kada. Sofiyah pendek. Berapa kata? 2. Bukan masalah jumlah ucapannya, tapi isi dan kontennya, ibu-ibu sekalian. Betapa banyak orang yang sakit hati karena ucapan. Betapa banyak orang yang akhirnya konflik sampai perang tumpah darah karena ucapan. Dengan ucapan orang itu merasa karakternya dibunuh. Kalau orang sudah karakternya dibunuh, Bu, paham gak maksud saya karakter dibunuh, ibu-ibu? Paham? Artinya orang itu dituduh berbuat macam-macam padahal tidak melakukan, akan menimbulkan efek orang lain tidak percaya. Dia akan merana. Dia memang hidup di tengah keramaian, tapi dia merasakan kesepian dan kesendirian. Kan gak ada orang yang percaya. Hanya karena lisan. Dia dituduh berbuat macam-macam padahal dia tidak pernah sedikit pun melakukan apa yang dituduhkan. Ini, lisan ini, Bu. Makanya Islam sangat memperhatikan, menjaga. Disinilah kemudian bagaimana puasa itu memegang peranan penting. Madrasah imaniyah, madrasah pendidikan, supaya kita ditempa, dididik, bukan hanya kita mampu bersabar menahan haus lapar, tapi kita juga menahan salah satu anggota tubuh, ini dia yang namanya lisan. Kata Imam Ghazali, ibu-ibu tahu Imam Ghazali? Pernah dengar? Siapa nama aslinya, Bu? Seringkali kita mendengar nama ulama kita, itu bukan nama asli. Kadang-kadang nama karena daerah, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari nama aslinya bukan Bukhari. Bukhari itu nama
daerah kelahiran beliau, Bukhara. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad juga. Syafi'i diambil dari kakek beliau, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Kakek ketiganya Imam Syafi'i. Kita kenal dengan Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad. Imam Ghazali pun demikian. Cuma uniknya Bu, nama beliau bapak sama kakek sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau kita kan risih ya Bu ya. Nama kita sama nama orang tua kita. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, a'dha alal insani al-lisanu. Anggota tubuh yang paling banyak bermaksiat lisan, kata beliau. Li'annahu la ta'aba fi itlaqihi wa la mu'nata fi tahrikihi. Kenapa? Karena lisan itu tidak bertulang, akhirnya gampang goyang sana, goyang sini. Senggol depan, senggol belakang. Ngatain orang, kemudian bicarakan orang, dan lain sebagainya. Padahal lidah inilah yang paling menyebabkan kita akan masuk ke dalam jurang api neraka. Waliyadzubillah. Lisan. Poin yang pertama, menuntut ilmu yang benar supaya kita bisa mengetahui mana yang dibolehkan dalam berpuasa, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa, dan mana yang membatalkan pahala puasa. Yang dikejar tolong dua-duanya ibu-ibu sekalian. Pahala kita puasanya sah, pahalanya juga dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar. Jangan malas. Malas ini kan termasuk salah satu penyakit. Setiap manusia pasti memiliki masa-masa futur. Futur tahu nggak ibu-ibu? Futur itu apa ya? Apa Ustadz ya? Lemah, jenuh, malas ya, seperti itu. Pasti semua manusia ini diakui Bu di dalam Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sampai bersabda, "Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati aflaha wa man kanat ila ghairi dzalika halaka." Setiap perbuatan, setiap aktivitas pasti ada masa-masa jenuh, ada masa-masa bosan. Betul nggak Bu? Ada pasti. Namanya juga manusia. Ada sebuah kecenderungan bosan, monoton, ini saja ada. Dan itu diakui dalam Islam, diakui keberadaannya maksudnya. Keberadaannya diakui. Sampai Nabi SAW sendiri pun bersabda demikian. Setiap aktivitas pasti ada masa-masa jenuh bosannya. Pasti ada masa-masa semangatnya. Ada masa semangat, ada masa jenuh. Barang siapa yang masa jenuh, masa bosannya, tetap dia berpegang teguh dengan petunjukku, dengan sunnahku, dengan agama yang aku bawa dan syariat yang aku bawa, insya Allah dia akan beruntung dan sukses. Selamat dunia akhirat. Tapi kalau masa-masa bosannya justru membuat dia jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diancam dan diingatkan oleh Nabi SAW, dia akan binasa. Waliyadzubillah. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati ini terus selalu mengingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama. Yang kedua, kiat agar kita terhindar dari gajah-gajah di bulan Ramadan. Yang keberapa ini Bu? Kedua, perbaiki niat, atau istilah lainnya adalah ikhlas. Yang pertama tadi ilmu. Ilmu menjadi pondasi dasar. Kalau kita mau membangun rumah, yang kita bangun temboknya dulu apa atapnya dulu apa pondasinya dulu Bu? Pondasinya dulu, sudah barang tentu. Syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba itu pertama adalah dia harus beriman dan berilmu. Itu syaratnya.
Jadi ilmu tadi pondasi untuk kita membangun sebuah bangunan amal ibadah kita. Supaya bangunan ini kokoh dan bisa diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin kedua, tidak boleh kita abaikan, kita lalaikan, dan kita hilangkan. Harus ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus, Bu, harus. Ikhlas itu kalau boleh diibaratkan, kita menulis surat kepada seseorang. Misalnya ibu-ibu suaminya dapat tugas di luar kota, di Kalimantan selama 6 bulan. Hati sangat merindu misalnya. Belum ada zaman HP. Kita kembali ke zaman dulu yang belum ada HP. Berarti cara satu-satunya adalah dengan mengirim surat misalnya. Kerinduan sudah begitu mendalam. Rasa cinta yang bergejolak kepada sang suami selalu berseru. Setiap malam tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Akhirnya ibu-ibu putuskan untuk mengambil secari kertas dan menyiapkan sebuah pena. Dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pakai yang Islami aja, Bu, ya. Nah, kalau dulu kan dear. Apa dear? Dear. Kalau kita yang Islami saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda tersayang misalnya ibu-ibu. Dan silakan panggil dengan panggilan-panggilan yang mesra ibu-ibu sekalian. Apalagi kalau berdua, jangan nama woi misalnya gitu. Panggilan dengan panggilan-panggilan yang mesra. Kalau memang belum, coba Bu pelan-pelan. Coba. Siap coba? Insya Allah siap. Kemudian titik di baris terakhir. Ibu-ibu lipat dengan sangat rapi. Tidak lupa ibu-ibu sentuh dan stempelkan dengan 2 bibir. Masukkan dalam amplop. Tidak lupa perangko yang dulu berapa, Pak? Perangko. Perangko. Harusnya kan alamatnya Kalimantan, betul nggak, Bu? Ibu-ibu tulis alamatnya Surabaya. Nyampe nggak kira-kira ke suami? Nggak nyampe. Mau sampai kapanpun, begitulah kira-kira. Ya, kalau zaman sekarang pakai WhatsApp misalnya, harusnya ke nomor sekian, ibu enter, kirim, ternyata ke nomor lain. Gak akan pernah tahu nomor yang kita tuju. Begitulah kira-kira. Kalau seandainya kita beribadah, harusnya kan kita tuju untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ingin dilihat orang supaya terlihat lebih rajin ibadah, rajin baca Al-Qur'annya, gak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah sampai. Yang ada justru Allah Tabaraka wa Ta'ala murka kepada kita. Lantaran kita telah mengalihkan satu jenis ibadah yang harusnya untuk Allah, tapi untuk makhluk kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dari hamba-hambaku ini, kemudian dia berbuat syirik dalam ibadahnya itu atau amalannya tersebut, aku tinggalkan dia dan sekutunya itu. Alias kata para ulama, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah memberikan toleransi dalam masalah kesyirikan. Dosa yang paling tinggi urutan pertama, kezoliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila hamba tersebut tidak bertobat ketika nyawanya dicabut, adalah perbuatan syirik besar. Allah tidak akan ampuni, alias dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan. Tidak akan dikeluarkan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika kamu berbuat syirik, akan hilang semua pahalamu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Lihat Bapak Ibu sekalian, karena di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu, barakallahu fikum, bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Salah satu konten materi
yang disisipkan dalam pendidikan sang ayah kepada anak layak kita jadikan contoh tauladan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku tercinta, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Karena kesyirikan, kezaliman yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bukannya tidak boleh ibu-ibu sekalian, kita memberikan asupan anak-anak dengan ilmu-ilmu dunia untuk bisa mendampingi mereka di masa yang akan datang dan demi masa depan. Tidak mengapa. Tetapi jangan lupakan bekal yang paling utama dan mendasar, yaitu nilai-nilai agama Islam. Supaya mereka bisa memahat kehidupan dengannya baik. Supaya mereka nanti bisa tampil sebagai calon bibit-bibit unggul yang hebat menggantikan kita yang sudah tidak lagi kuat dan rentah. Apa yang akan kita harapkan ibu-ibu sekalian? Kalau seandainya bibit-bibit yang sekarang ini tidak pernah kita tanam dengan baik, kita siram dan kita jaga dengan nilai-nilai agama, apa yang nanti akan kita harapkan di masa yang mendatang? Betul mereka akan menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang seperti apa? Apakah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah pemimpin yang justru akan melanggar semua batasan-batasan Allah Tabaraka wa ta'ala? Apakah akan menjadi sosok seorang pegawai kalau mereka memang pegawai-pegawai yang jujur, pegawai yang tidak akan pernah manipulasi data, pegawai yang meskipun hanya seujung kuku barang di perusahaan tempat dia bekerja, dia nggak mau ngambil karena itu bukan haknya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Atau justru sebaliknya, profesi apapun ibu-ibu, pekerjaan apapun, kalau seandainya sekarang ini kita didik berdasarkan nilai-nilai agama, insya Allah kita akan menangis terharu biru melihat sosok anak-anak kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya penuh dengan kejujuran. Kenapa? Figur-figur kaum muslimin yang sekarang ini memimpin beberapa hal mengenai umat Islam dan umat manusia, banyak terjadi pelanggaran. Karena pendidikan awal barangkali hilang dari nilai-nilai agama. Hilang dari penanaman takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang penanaman akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia tahu, saya sekarang sekolah pendidikan tinggi untuk bisa mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Padahal bukan dunia semata-mata yang akan kita raih. Iya, kalau misalnya dia sudah dapatkan dunia berlimpah ruah, kalau kemudian baru lulus wisuda misalnya, Allah cabut nyawanya bagaimana? Dan ini nyata, ada ibu-ibu sekalian. Baru wisuda, Allah cabut nyawanya. Orang tua kemudian menyesal. Dan penyesalan kan gak pernah ada di depan. Kalau di depan namanya apa, Bu? Registrasi. Nah, penyesalan selalu di belakang. Mumpung belum terjadi hal seperti itu, mari, masih ada kesempatan. Memang yang namanya di dunia, ibu-ibu sekalian, tidak melulu jalan yang kita tempuh ini bertabur dengan bunga. Ada saja lubang, ada saja duri, ada saja aral rintangan. Ya seperti itu, namanya juga dunia. Selamat datang di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tetapi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua lika-liku kehidupan kalau kita serahkan dan kita libatkan Allah Tabaraka wa ta'ala, pada akhirnya kita sampai di titik akhir di dermaga kebahagiaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita bersakit-sakit dahulu, baru nanti senang kemudian. Kita sekarang berlelah-lelah diri dalam beribadah, ibu-ibu sekalian. Puasa, gak ada yang namanya puasa gak lapar, gak haus. Semua orang puasa itu lapar, ibu-ibu sekalian. Semua orang yang puasa itu haus. Apalagi yang tingkat kerjanya itu tinggi dan selalu ada di luar. Coba boleh tanya mungkin suami dari ibu-ibu sekalian yang pekerjaannya itu konsentrasinya di luar, haus, lapar.
tapi demi menggapai satu kebahagiaan. Keriduan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, kiat yang kedua adalah perbaiki niat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya seluruh amalan ibadah kita ikhlas, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang baik, dan amal yang diterima. Kita doa minta kepada Allah supaya dijauhi dari perbuatan syirik yang besar, apalagi naudzubillah min dzalik, maupun yang kecil. Yang kecil diantaranya riya. Apa tuh riya, Bu? Riya itu pamer, ingin dilihat. Ada saudara kembarnya riya, namanya sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Misalnya saya lagi sendiri baca Al-Quran biasa saja. Tiba-tiba sahabat-sahabat saya datang, wah saya bagus-bagusin, lebih bagus dari Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya. Itu namanya sum'ah, supaya suara saya ingin didengar teman-teman saya. Riya, sum'ah. Di antara contoh dari syirik kecil, salah satunya doa yang diajarkan Nabi, hafalkan, Bu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal enggak, Bu? Oh, insyaallah. Imam Bukhari sekali dengar hafal langsung, Bu. Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, wa ana a'lam, yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Namanya juga manusia, tidak semuanya kita sadari, tidak semuanya kita ketahui. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Berikutnya, kiat agar kita terhindar dari gajah-gajah bulan Ramadan. Memilih teman yang baik. Betul, ibu-ibu sekalian. Tolong jangan gunakan kamus tidak enak, sungkan, dan yang semisalnya saat kita memilih sahabat. Karena masa depan kita salah satunya adalah ditentukan dengan faktor sahabat yang kita pilih. Konsep memilih teman pun sudah ada S dan K-nya dalam Islam. Apa tuh S dan K? Syarat dan ketentuan yang berlaku. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Orang itu tergantung dengan sahabatnya, tergantung siapa temannya. Lihatlah siapa yang kamu jadikan teman sahabat. Kalau milih sahabat yang suka shopping, ya shopping terus, ibu-ibu sekalian. Dikit-dikit order tidak boleh disebut. Dikit-dikit order ini, dikit-dikit order ini. Pokoknya tergantung siapa yang kita jadikan teman. Dan itu akan mewarnai kehidupan kita. Betul, Bu. Sebab manusia itu punya kecenderungan sebagai seorang follower. Bahasa saya udah mulai keren nih. Ibu tahu nggak follower apa? Sebagai seorang pengikut. Karena memang kita punya kecenderungan demikian. Kata Nabi SAW, Inna ruha junudun mujannadatun. Roh itu seperti sekumpulan pasukan. Apabila cocok dan dia serasi, dia akan berkumpul sesamanya. Apabila nggak cocok, dia akan memisahkan diri. Kalau seandainya ada kecenderungan, Ibu, kalau seandainya ada, karena memang ada kenyataan. Saya pernah mendapatkan cerita demikian dari teman. Ada kecenderungan kok dia sama orang baik malah nggak nyaman, kepanasan. Wah, kata saya, antum harus diruqyah ini. Sedangkan sama yang agak-agak kurang baik gitu, Bu ya, agak kurang baik, tapi ada baiknya dikit gitu. Agak-agak kurang baik, dia malah nyaman. Waduh. Kalau memang terjadi hal seperti ini, perangi. Karena ini namanya tipu daya siapa? Syaitan. Gak mungkin hati yang lurus dan hati yang hanif, yang bersih akan condong kepada keburukan. Tidak mungkin. Yang condong kepada keburukan hanyalah nafsu.
Dan itu karakter dasar nafsu sejak Allah tanamkan sampai nanti kita wafat. Inna nafsal la ammaratun bisu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak si empunya, si punyanya, ini kita sendiri, kepada perbuatan buruk. Belum lagi Allah ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada nafsu, ini yang fujur, yang buruk, ini yang baik. Ya nafsu karakternya selalu mengajak yang buruk, kemudian pintunya dibuka lebar-lebar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wah, tarung. Karena memang kita setiap hari itu sebenarnya sedang bertarung, Bu, antara iman dan juga hawa nafsu. Siapa yang paling menang, siapa yang paling mendominasi, itu tergantung bagaimana kita melibatkan diri dengan Allah atau melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kembali lagi, milih teman. Tapi tolong ibu-ibu sekalian, bedakan. Jangan sampai salah paham. Bedakan memilih sahabat atau teman dengan memperlakukan semua orang. Kalau memperlakukan semua orang, insya Allah, dan kita berusaha, perlakukanlah dengan cara yang baik, sesuai dengan karakternya. Tapi kalau memilih teman, memilih sahabat, pastikan sahabat yang solehah. Pantau ibu-ibu sekalian, putra-putri kita bersahabat sama siapa. Karena masa depan mereka salah satunya ditentukan oleh teman yang sekarang ini seiring seirama satu ritme derap langkah kaki dengan anak kita. Banyak orang-orang yang masa depannya suram, madesu. Lantaran pengaruh siapa? Teman. Pengaruh sahabat. Lihat Abu Thalib. Karena teman-teman yang buruk, dia akhirnya merasa tidak enak kalau masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam agama keponakannya. Yakin Abu Thalib kalau agama keponakannya ini memang benar, sampai beliau itu buat syair akan kebenaran agama yang dibawa keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi karena teman-temannya selalu menggembosi dan selalu memberikan ancaman-ancaman, akhirnya terbawa mati dalam keadaan kekufuran. Ini salah satu efek dari teman. Yang terakhir, kiat agar kita terhindar dari gajah-gajah di bulan Ramadan, senjata pamungkas kita, senjata pamungkas orang-orang beriman, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya doa, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikunna, Allah jadikan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, doa itu ibadah. Berarti boleh gak kita minta sama selain Allah, Bu? Nggak boleh. Boleh nggak kita minta sama penghuni rumah kosong? Penghuni rumah kosong tergantung. Kalau ada penghuninya misalnya Pak Edi, boleh nggak, Bu? Ya boleh saja kalau memang Pak Edi bisa. Pak Edi tolong dong gantiin genteng saya yang bocor, insya Allah. Ini boleh. Tapi kalau penghuni rumah kosong yang dimaksud adalah makhluk lain, kalau orang bilang sekarang makhluk astral atau jin, boleh nggak, Bu? Tidak diperbolehkan. Pohon keramat misalnya, boleh nggak? Tidak. Hanya minta kepada Allah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Kata Nabi Muhammad SAW, laisa syai'un akram indallahi minad du'a. Tidak ada satupun ibadah yang mulia di sisi Allah melainkan doa. Kalau ada seorang hamba yang tidak mau minta kepada Allah, justru Allah murka. Nabi Muhammad SAW bersabda, man lam yas'alillah yaqdob alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka. Kenapa? Berarti orang ini sombong. Padahal kan dia harusnya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wahai manusia, kalian itu fakir. Kalian tuh butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu kaya dan maha terpuji. Kita yang butuh kepada Allah. Kalau ada orang yang selalu melibatkan Allah dalam kehidupan, dia pasrahkan kehidupannya dan juga segala hal yang terjadi dalam kehidupan dirinya dengan tetap berusaha,
orang ini telah mewujudkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus somad. Allah as-somad, dialah zat yang seluruh makhluk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Curhatlah hanya kepada Allah. Jangan bikin status ibu-ibu lapar nih, kalau lapar makan. Maksudnya selain Ramadan Bu ya, kalau sekarang ya jangan. Dikit-dikit status. Apakah semua orang harus tahu keadaan kita, ibu-ibu sekalian? Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kadang-kadang status itu kan multi tafsir. Barangkali ada saudari kita yang melihat status padahal bukan untuk dia, tapi dia merasa ini kayaknya buat saya nih, karena kejadiannya mirip 1 menit yang lalu seperti ini. Kan jadinya orang bersuudzon, banyak prasangka-prasangka, dan kita dilarang menjadi orang yang menjadi penyebab orang itu akhirnya berprasangka. Kita dilarang, ibu-ibu sekalian. Kalau mau bikin status, misalnya status yang baik, yang umum, misalnya tentang kewajiban puasa, share ilmu dan lain sebagainya. Karena ingat, semua hasil share-sharean kita termasuk status akan menjadi bukti valid nanti di hari kiamat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang ini kan komunikasi bukan hanya melalui mulut. Jari jemari jentik kita ini akhirnya mengambil alih mulut kita, betul nggak Bu? Jari jemari ini, jempol 2 dan lain sebagainya, Masya Allah. Saya punya temen Bu, HP kiri kanan, ngobrol sama saya, dia sambil ngetik. Saya buktikan, coba saya pinjem. Gak ada yang salah hurufnya, Masya Allah. Luar biasa kemampuannya, kiri kanan, gak ada yang salah hurufnya. Sambil ngobrol sama saya, seperti itu. Hati-hati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah keluar ucapan kecuali ada 2 malaikat yang mencatat. Ucapan ini termasuk ketikan kita. Jangan kemudian diartikan itu kan ucapan, sedangkan ini ketikan. Masuk ibu-ibu sekalian. Karena sekarang ini ketikan sudah mengambil alih komunikasi mulut kita melalui jari jemari kita ini. Semua akan menjadi bukti. Bayangkan ibu-ibu sekalian, hasil dari status dan hasil dari share-sharean kita, orang lain mengikuti kita. Iya, kalau kebaikan, alhamdulillah kita ditransfer dan tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Tapi kalau seandainya keburukan diikuti sama orang lain, bagaimana Bu? Jadi dosa warisan akhirnya. Kita nggak pernah sadar. Sadarnya nanti di akhirat ternyata dosa segunung tinggi gede-gede. Lantaran di dunia banyak orang yang ngikutin semua keburukan yang kita lakukan. Meskipun kita nggak pernah memberikan pengumuman, Assalamualaikum ibu-ibu sekalian, silakan ikuti keburukan saya. Nggak pernah memang. Tapi karena status kita itu orang pada ngikutin. Hati-hati. Mudah-mudahan puasa yang sekarang kita laksanakan di hari pertama khususnya menjadi sebuah pelajaran dan menjadi pecut perhatian kita untuk selalu waspada, selalu mawas diri, hingga kemudian kita bisa menyelesaikan rangkaian demi rangkaian ibadah di bulan Ramadan sampai Ramadan selesai. Kita mendapatkan target sesuai tujuan disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Sisa berapa menit lagi Ustaz tuh? 7 menit lagi. Monggo kalau ada tambahan saya persilahkan. Baik Ibu, demikian pembahasan yang disampaikan Ustaz Muhammad Yunus. Silakan ada yang ditanyakan langsung. Silakan. Ya, silakan Bu. Iya. Iya. Setiap setahun sekali kita mau Ramadan nih, kita ini yuk, ini atau apa itu termasuk faktor yang gimana Ustaz? Termasuk kan, karena kan mungkin ada titik kejenuhan ya. Iya. Tahun ini kita mau nonton nih, terus gitu. Nah ketika mau Ramadan, nah, terus kita tuh mengadakan ya rihlah gitu.
Itu termasuk futur yang gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Futur tidak boleh kita abaikan karena membahayakan. Salah satu cara kita buat semacam program, baik itu program yang berbeda maupun program yang sama, yang penting bagaimana bisa memerangi rasa futur atau jenuh dan bosan ini. Tentang program-program yang sudah kita buat, Nabi SAW serahkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Contoh misalnya untuk menghilangkan futur kita, yuk ibu-ibu misalnya pengajian, kita rihlah yang dekat-dekat saja, misalnya kemana, tidak perlu jauh-jauh supaya kita lebih semangat lagi, tidak masalah. Yang penting tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Jadi masalah perinciannya harus bagaimana program yang kita buat, kaedahnya yang penting tidak keluar dari batasan syariat. Mau rihlah kah misalnya, atau misalnya mau makan bersama di kebun binatang misalnya seperti itu, silakan. Yang penting kaedah dasarnya tidak keluar dari batasan syariat. Itu kan hanya teknis ya Ibu ya, hanya cara, yang penting tidak keluar, silakan. Dan memang hal yang demikian itu diperlukan. Para ulama pun mereka ketika futur bertamasya. Banyak di antara para imam, para ulama bertamasya. Rihlah kemana, kemudian kalau sudah selesai mereka kembali lagi ke aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Karena memang itulah yang dialami manusia secara umum. Allahu a'lam bishawab. Masih ada Ibu? Silakan. Yang lain? Salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini tetap semangat, diantaranya diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Diantaranya juga sampai ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh engkau betapa sering wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah tabaraka wa taala. Dia tidak pernah tahu Allah balikan kemana hati tersebut. Makanya kita dianjurkan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati ini ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara supaya kita dihindari dari sifat futur. Karena bahaya sekali Bu. Saya melihat fakta langsung beberapa teman yang dia dikenal dengan seorang yang soleh secara zahir, rajin ibadah, kemudian pada titik tertentu mengalami futur, berubah hampir 360 derajat kehidupannya. Tak nampak lagi di masjid, tidak kelihatan lagi di majelis-majelis ilmu, bahkan cenderung terlihat di tempat-tempat majelis-majelis yang kita hanya bisa mengelus dada. Nas'alullah salama wal afiyah. Ada satu lagi Bu, silakan. Boleh bertanya. Sudah sama-sama siap menghindari gajahnya Bu ya. Ya, sudah paham sekarang maknanya. Memang akan sangat banyak nih di Ramadan ini gajah-gajah yang akan menyimpangkan kita dari fokus ibadah Ramadan. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Ya, baik, bagi ibu-ibu yang ingin mengulang kajian tadi, lihat lagi barangkali beberapa yang terlewatkan,
Nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya Masjid Al-Iman. Subscribe, jangan lupa subscribe ya Bu. Ya, Subscribe. Al-Iman Jatimulya channel. Ya, nanti Ibu bisa lihat di situ. Termasuk nanti bisa lihat kajian-kajian lain yang pernah dilaksanakan di Masjid Al-Iman di mana itu jadi ya sobat ilmu. Itu pun salah satu untuk menghindari gajah-gajah tadi ya. Jadi peluang untuk menambah ilmunya jadi besar dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah. Sampai HP-nya keluar gajah gitu loh. Jadi malah HP-nya yang jadi gajah itu Bu ya. Kalau tidak ada lagi, silakan sendiri. Baik. Kesimpulannya ibu-ibu sekalian yang berbahagia, barakallahu fikunna, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemantapan hati dan jiwa untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari gajah-gajah di bulan Ramadan dan gajah-gajah di sepanjang masa hidup kita, agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat, khususnya yang berbicara. Langsung tutup Ustaz ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.